Halo semuanya, perkenalin nama aku Aulia Wasila Fatona Salim. Nah, pada kesempatan kali ini ya, masih berhubungan nih tentang modul Nusantara. Mungkin kalau kalian lihat dari video-video aku sebelumnya, aku sering nih sharing tentang modul Nusantara dari ya perjalanannya kita, vlognya aku, jalan-jalan. Yang terbaru itu ke Museum Asia Afrika dan aku bener-bener takjub ngelihat. Gedung sate. Iya, enggak, ini maksudnya sebelumnya. Ah. Ade, kamu jangan kasih tahu. Di video terbaru aku itu, aku ngebahas tentang Museum Asia Afrika. Aku beneran takjub banget lihat isinya, bagaimana rasanya nih kita para pertukaran mahasiswa merdeka di UPI Bandung merasakan gimana sih pergi ke gedung kemerdekaan, tempatnya dulu para pemersatu nih antara negara Indonesia dan juga negara Asia Afrika lainnya. Jadi kalian boleh nonton itu dulu. Tapi untuk kesempatan kali ini, nah aku ada nih bintang tamu spesial. Mungkin bisa dulu nih perkenalin dirinya Baik. dulu. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nuraisyah Syarif. Bersama dengan Kak Aulia juga, mahasiswa PMM UPI 2022. Angkatan kedua. Angkatan kedua. Ini panggilannya siapa nih? Ica. Ica, aku panggil Ica ya. Iya. Ya sebenarnya kita udah kenalan sih ya guys. Cuman ya buat para penonton panggilannya Ica. Nah jadi untuk video aku kali ini aku pengen nih bincang-bincang sama Ica ngebahas tentang modul Nusantara kami yang baru-baru ini. Nah jadi kami ini habis dari Museum Gedung Sate kalau nggak salah tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. Ya pokoknya baru. Sabtu. 1 Oktober kan. Nggak tahu. Sabtu kayaknya deh. Ya pokoknya kita biasanya kalau modul Nusantara itu hari Sabtu ya teman-teman. Dan BTW kalau misalnya berisik mohon maaf karena ini kita banyak orang ya. Ya jadi baru-baru ini kita bareng-bareng modul Nusantara ya di Museum Gedung Sate. Mungkin kalian bakal ingat ini berhubungan sama Bapak Ridwan Kamil. Ya jadi mungkin langsung aja ya kita tanya-tanya nih gimana sih ya pengalaman atau apa. Nah pasti ya kalau orang nanya yang pertama tuh gimana sih kesan kamu waktu ngeliat nih Museum Gedung Sate. Jadi pas pertama jadi pas saya ke Gedung Sate itu kan saya pertama kalinya tuh ke Gedung Sate selain dari konferensi Asia Afrika kemarin. Nah pas pertama saya ke Gedung Sate itu saya lihatnya tuh luas banget gitu, penuh dengan ornamen-ornamen yang perpaduannya sangat menarik, percampuran tangan dari arsitektur gitu yang keren-keren banget gitu. Terus pas dalam Gedung Sate itu dibuat takjub lagi gitu karena di situ ada penyatuan digital, yang keren juga ada yang ada miniatur-miniatur yang mungkin kayak miniatur yang bangunan di Gedung Sate itu yang mungkin ketahanan bahannya itu kuat banget. Mungkin itu sih. Ya, jadi iya sih aku baru ingat juga ada memang miniatur yang istilahnya tuh kayak kalau kita lihat mau jual rumah atau mau beli rumah kan biasa tuh ada kelihatan kayak miniatur bangunan rumahnya secara keseluruhan seperti apa. Nah di situ juga ada dan dari itunya si pemandunya kan juga bilangnya bahannya yang dipakai buat ngebangun ini Gedung Sate itu aku lupa sih bahannya apa, cuman nggak dibilang gampang dicari itu bahan untuk ngebuat gedung ini. Jadi bener bisa dibilang bahan terbaik pada masa itu. Ya aku lupa. Terus ini mungkin kamu kalau lihat tadi kan banyak ornamennya atau apa, ada nggak sih yang hal ikonik yang kamu bikin wah aku takjub banget lihat ini benda gitu? Sebenarnya yang hal-hal yang paling saya takjub di dalam Gedung Sate itu yang cuma itu yang digital yang kayak layarnya itu layar digital yang nampilin
bangunan-bangunan di Gedung Sate itu kayak gimana, dijelasin kayak Proses. ini bangunannya tingginya segini, bahannya dari ini. Jadi kata mentor tadi itu yang kemarin, walaupun gedung ini dihancurkan, kita bisa bangun lagi karena sudah ada apa yang kayak sudah terstruktur gitu. Jadi gampang lah. Tapi semoga nggak ada yang kayak gitu. Ada juga itu ya infonya bilangnya kalau bahan ini tuh kena air malah tambah kokoh. Yang kayu itu. Itu aku lupa namanya apaan, tapi aku itu informasi baru sih buat aku. Oh iya, terkait informasi nih, itu tadi dari aku kan ya, informasi baru yang aku dapat itu tentang bangunan. Kalau kamu sendiri ada nggak sih informasi yang kamu dapetin setelah dari Museum Gedung Sate itu? Informasi baru mungkin kayak banyak informasi baru yang saya dapatin dari gedung itu. Apalagi yang kayak itu gedung sate itu penamanya sebenarnya bukan gedung sate, tapi ada nama lain saya lupa itu. Terus apa ya yang mungkin bagaimana sejarah dari Kota Bandung itu mulai dari 1820 gimana sampai sekarang. Jadi ya kalau digitalnya itu ya diperlihatkan gimana proses pembuatannya. Itu juga menurutku teknologi banget gak sih? Yang kayak bikin takjub gitu, lihat secara kasat mata yang ada kayak gitunya. Biasanya kan ya kalau kita ke museum itu cenderung kasih lihat benda-benda. Nah ini bahkan pakai memanfaatkan teknologi. Jadi kita juga bisa lihat, oh iya itu ada itu yang kita masuk ruangan. Yang kita masuk ruangan itu kan layar. Nggak tahu, aku bahkan sampai sekarang belum tahu gimana cara ngebuatnya. Cuman itu ada layar besar. Misalnya ada layar besar. Di dalam layar itu ada orang lagi kerja bangunan. Nah, pas kita masuk ke ruangan itu kita juga masuk ke dalam layar digital itu. Jadi kita masuk juga The frame-nya itu. Iya, masuk juga ke dimensi orang lagi kerja bangunan itu. Itu sih yang kayak bikin lucu gitu. Nggak tahu itu dari apa sih sebenarnya bikinnya. Iya, baru kalau yang hal menginspirasi kamu, ada nggak sih bisa kamu tangkap? Oh dari ini aku mau belajar gini atau apa gitu? Sebenarnya lebih yang menginspirasi tuh kayak bisa sih bangunan seperti ini, bangunannya kokoh banget gitu. Terus dari segi penataan bangunan, arsiteknya yang begitu handal gitu, yang bisa ngebangun bangunan yang sedetail ini gitu. Maksudnya kayak kita bisa nggak sih? Iya. Terus kayak informasi yang ada di dalam situ tuh lengkap banget gitu tentang Kota Bandung. Itu aja sih. Misalnya kalau kita sebagai mahasiswa itu ngelihat zaman dulu aja ternyata teknologi udah secanggih itu, kita bisa nggak sih sebagai mahasiswa itu bikin lagi kontribusi lebih ke depannya, ke masa depan? Ada peningkatan lah, setidaknya untuk diri sendiri ya bagaimana meningkatnya. Terus ada nggak sih pengalaman lucu yang kamu rasain waktu Mudung Nusantara kali ini? Apa ya, mungkin pas pertama kali ke situ kesasar gitu. Kan iya, banyak beneran? masuknya. Terus itu waktu itu kan ada kegiatan juga nih, jadi banyak pintu masuk di situ ditutup sama Pak Satpamnya. Iya. Jadi keliling lagi sama teman yang lain. Iya. Kalau nggak salah itu ya apa sih? Yang Pengendara motor. Ya moge. Baik ada sih judulnya tuh baik apa baik kayak itu. freestyle apa pokoknya nggak tahu itu event untuk rangka apa, cuman kebetulan aja waktu kita ke Mudung Nusantara kali itu ada acara, jadi emang jadi kita kan naik Grab bareng, terus kam supirnya tuh sampai muter berkali-kali cari jalan karena jalan utamanya itu ditutup. Ya, itu cukup. Tapi untungnya ini ya. Untungnya kayak gak minta. Iya. Oh iya nih, untuk kegiatan Mudung Nusantara ke depannya kamu ada request gak sih mau kemana? Sebenarnya yang di Kota Bandung ini banyak destinasi wisata yang menarik menurutku. Terus ada sih satu tempat yang pengen banget aku kunjungin, tapi jauh di Kawah Putih.
Nama tempatnya Kawah Putih. Kawah Putih. Di mana kah itu? Ada di turunan gitu. Itu nampilin apa itu kalau di Kawah Putih? Kawah Putih, kawah yang ada tuh kak yang pemain apa lokasi syuting My Heart yang versi gede itu. Oh ada, My Heart versi gede ada. Ada yang lamanya tuh. Ya aku tahu yang Yang My Heart gedenya itu. ada yang gede. Ada. Yang di rumah pohon gitu kan, rumah pohon sebelum di situ. Itulah coba lihat nanti Kawah Putih. Aku baru tahu loh My Heart itu ada versi dewasanya. Maksudnya mereka udah gede atau ganti pemeran atau masih sama? Yang kan My Heart 2, My Heart series, My Heart 2. Pokoknya My Heart di situ lupa sih, tapi ada yang pasnya Baru-baru ini? Luna, enggak. Lama. Yang masih SMP saya nonton. Kayaknya. Aku perasaan nonton My Heart cuman yang waktu masih Yang- kecil. Ada yang besarnya tuh yang Dewasa nggak pernah? Luna sudah kembali lagi terus pas ada pokoknya Ini ada luar konteks. ada Nggak tahu. Kawah Putih. Kawah Putih. Pokoknya tuh keren. Mau kak, saya mau ke situ sih. Buat tim PMM boleh lah. Ya ke Kawah Putih. Boleh lah. Kita bicara di belakang. Pergi ke alam gitu kan. Sekali-sekali ke alam. Kalau ini nih, kita ini kan istilahnya itu lolos seleksi kan ya. Ini juga aku beruntung banget bisa menjadi salah satu mahasiswa pertukaran pelajar di UPI Bandung atau Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau kamu sendiri gimana nih rasanya bisa menjadi salah satu bagian dari mahasiswa PMM ini? Jadi saya suatu kesyukuran bisa lolos karena ini tuh salah satu impian aku banget untuk keluar kota sendiri tanpa orang tua gitu. Jadi mandiri gitu. Karena kan kalau di kampung tuh apa-apa sendiri gitu. Apa-apa diurusin sama keluarga. Kan di sini kayak kita dituntut mandiri. Jadi pokoknya kayak kalau di sini tuh banyak pengalaman yang saya tahu, ada perubahan dalam diri saya gitu. Mungkin kayak penyesuaian waktu, penyesuaian suhu gitu kan di sini dingin banget gitu. Terus banyak belajar juga di sini anak-anak Bandung itu seperti apa. Dan juga cara mereka menanggapi sesuatu tuh cara menanggapinya sesuatu itu dengan santai, sopan, lembut gitu. Beda dengan kayak ras kita gitu kayak agak tegas gitu. Horas sih. Ewak ke Makassar. Tapi dapet kan izin dari orang tua? Iya, sebenarnya dapat izin dari orang tua tuh salah satu hal yang sulit sekali untuk saya, apalagi kan ini pertama kalinya gitu. Sama nih kita nih. Ini saja mau apa final ininya Itu yang lolosnya itu ya, final pendaftarannya itu sebenarnya hampir saya nggak jadi karena nggak dapat izin, tapi saya desak terus orang tua saya. Kalau aku beda loh. Aku bahkan sampai lolos itu belum diizinin. Jadi bahkan aku tuh daftarnya H-1 sebelum penutupan. Iya. Jadi baru bayangin gak kan itu disuruh urus ATM dan aku nggak punya BRI. Jadi aku urusnya itu 1 hari. Sama. Kayak itu waktu kan saya 3 hari tahunya itu 3 hari sebelum penutupan gitu. Jadi pas hari itu saya kasih tahu orang tua, Bang, saya mau ini gitu, mau keluar. Terus kayak kata orang tua tuh nggak boleh karena gini kan, tahu orang tua kayak gimana khawatirnya. Iya. Terus saya desak sembari saya desak. Saya lakukan pendaftaran sendiri gitu tanpa terus maunya saya tuh kalau misalnya saya desak dulu, yang penting saya kerjain dulu nih berkas-berkasnya kan lumayan banyak gitu. Seperti tiba-tiba dijabah gitu kan. Gitu. Jadi itu sih pas sudah direstui sama orang tua baru deh final sih. Soalnya saya nggak berani final sebelum dapat restu, takut. Aku malah lewat itu baru direstuin. Tapi alasan kamu nih milih UPI itu apa? Yang pertama, saya tuh pengen banget ke Bandung. Terus di Bandung tuh
biaya hidupnya relatif murah-murah kan dibanding. Iya, Masa iya sih? sih, lumayan sebelum saya tahu, sebelum saya ke sini. Nah, saya kira murah gitu. Ternyata sama. Denger. Waduh, kayak Awalnya kan saya kira murah gitu. Bisa lah uang Iya, segini iya. cukup, tapi pas ke sini oh my god. Aku yang baru taunya itu dingin. Kirain aku Bandung sama kayak Jakarta. Saya nggak tahu lah bila kalau dingin. Soalnya Bandung ada sih yang panasnya, tapi kita yang di pegunungannya, jadi dingin. Cuman aku kan taunya Bandung gitu termasuk kota yang paling padat Iya. setelah Jakarta. Jadi aku mikirnya ya cuacanya juga sama kayak Jakarta yang Betul. padat, rame. Ternyata kalau di sini ya, di kawasan di sini tuh enggak, bisa dibilang aku pikir itu yang kayak polusi banget. Enggak, kita naik motor aja di mana-mana itu pohonan. Nggak tahu ya kalau kawasan lainnya. Bandung kan juga. Iya, selain itu juga sih kayak pernah dengar dari orang tua gitu. Bukan sih orang tua tapi kayak orang tuanya orang tua. Nenek dato dari datoku. Dia tuh pernah katanya ke sini kuliah juga. Bagus mungkin jadi daftar ke sini deh. Dan UPI juga termasuk itu sih kampus terbaik di Indonesia. Yes. Nah, kalau ini nih pahit manisnya mengikuti kegiatan Nusantara. Yang mau pahitnya dulu atau manisnya dulu nih? Mungkin pahitnya dulu deh. Pahitnya dulu. Manis demikian. Manis belakangan. Yang pahitnya tuh pas sampai ke sini tuh kan kalau di Makassar tuh apa-apa motor, apa-apa kendaraan mudah. Di sini motor tuh nggak bisa lewat ke sini, jadi jalan kaki ke kampus. Bahkan ada itu loh, ada tiang bukan ada tiangnya tulisannya budayakan jalan kaki. Iya, itu saya nggak pernah lihat loh. Ada di dekat Isola. Kalau mau jalan ke Al-Furqan ada. Emang sih agak ketutup sama pohon tapi ada. Itu sih yang jalan kaki terus mana jauh terus menanjak lagi kan tambah. Itu sama pahitnya mungkin kayak penyesuaiannya dengan lingkungan gitu karena sebelum pas saya 2-3 hari di sini sempat naik demamnya. Itu sudah di sini dingin menggigil terus. Sih ya penyesuaian cuaca. Iya mungkin itu terus manisnya sih banyak kayak bisa bergaul dengan anak-anak Bandung, bisa tahu banyak hal tentang UPI apalagi Bandung juga gitu kan. Kalau Bandung UPI tuh kayak gini, mahasiswanya akademisinya tuh kayak gini, jadi kita lebih tahu tentang kampus lain selain kampus asal. Manisnya juga karena bisa diwawancarai sama aduh. Ya sih aku manis. Kok bisa bilang gitu? Jadi kebanyakan manisnya sih. Di sini juga orang-orangnya gelis pisan nih, banyak dosennya tahu nggak? Dosennya ganteng-ganteng. Aduh. Yang cewek-cewek manis-manis, cantik-cantik. Terus bahasanya halus. Halus banget, beneran. Aku dapat ini budaya barunya itu. Kalau mau ya sih kalau di Makassar juga ada kan budaya sopan tabe kan, tabe atau permisi gitu kalau kita mau lewat depan orang. Cuman biasanya kita gunakan itu sama orang yang lebih tua. Iya kan? Di sini tuh beda, bahkan yang kayak nggak lihat pandang gitu, mau muda mau tua, anak kecil pun mereka tuh kalau mau lewat depannya masih juga bilang punten. Terus mereka juga ada sapaannya mangga. Yang balasannya punten mangga. Kita ada nggak sih balasan? Biasanya kita tabe. Iya, cuman kalau kebanyakan waktu kita bilang tabe nggak ada respon apa-apa, palingnya cuman yang waktu dikasih jalan. Nggak ada respon kayak mangga itu kenapa kayak secara nggak langsung itu kita udah berkomunikasi sama orang lain, dan menurut itu cukup menyenangkan untuk dirasakan gitu. Kita udah istilahnya 1 bulan ya di sini, udah 1 bulan ngalamin pahit manisnya berada di UPI, bukan cuma UPI sih, maksudnya di Bandung jadi mahasiswa UPI,
gimana juga ngikutin ya mode Nusantara kita ini, yang kita mikirnya cuman healing sebenarnya sih jalan-jalan, tapi ternyata selesai dari itu ada sih tugas, ada juga tanggung tapi enggak, jawab, bisa kerja lah. laporan bareng-bareng. Apa sih hal yang bikin kamu suka banget sama perjalanan mode Nusantara ini? Yang pertama tuh karena seru ya, karena kita kan bareng-bareng gitu. Mm-mm. Gitu, dan juga kayak banyak pengalaman baru yang saya dapatin, kayak tempat baru di sini tuh kayak gini gitu. Dan semua Apalagi ya, dilakuin jalan-jalan ya. jalan-jalan kayak kayak Bareng. dari kuliah stres tergitu tuh Ah iya. pergi healing setiap minggu lagi. Setiap malam minggu tepatnya ya, hari Malam Sabtu minggu, kan kita. malam Ahad gitu. Dari stres, hilang dari stresnya kuliah, kita healing gitu. Jadi seimbang lah. Seimbang antara perkuliahan, kita Nah. tetap jadi mahasiswa tapi tetap istilahnya mahasiswa itu kan suka jalan-jalan. Di Makassar jeka-jeka lah. Iya, tapi kita dibiayai juga gitu jalan-jalannya. Itu sih enaknya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apa yang mau kamu sampaikan buat diri kamu yang Oke, jadi buat pertanyaan terakhir nih, apa sih yang mau kamu sampaikan buat diri kamu yang sekarang? Buat diri yang sekarang. Bisa lihat kamera mungkin? Ini pesan Jadi- buat kamu. Ya. Sebenarnya banyak sih karena kayak saya merasa banyak perubahan yang terjadi dengan diri saya gitu. Apalagi kan dulu tuh saya waktu SMP tuh kebanyakan pendiam. Nah, jadi saya tuh kayak kalau bicara sama orang itu kayak orang terdekat aja, kayak teman-teman, mungkin circle-nya kayak lebih sempit lah. Oh. Jadi kayak sekarang tuh kayak mulai berani berpendapat karena kan sudah sadar juga, sudah besar juga kan, Ya, masa mau gini-gini sampai kapan terus? mau gini-gini terus gitu. Harus ada perubahan. Terus mungkin hal yang mau saya sampaikan buat diri saya tuh semangat aja buat ngalamin buat berproses gitu. Soal pahit manisnya kehidupan itu pasti ada. Cuman gimana caranya kita bersyukur untuk hadapin semua itu supaya nggak stres banget gitu. Iya. Ya mungkin itu sih. Tetap harus bersyukur biar gak stres. Hashtag Ica 2022. Ya sih itu mungkin. Oke teman-teman, mungkin sampai situ aja ya. Sebenarnya nggak ada durasi sih, cuman untuk podcast kali ini semoga bagi kalian yang nonton bisa dapat hikmahnya. Terus mungkin dari kalian yang nonton ini jadi kepikiran pengen juga ikut pertukaran mahasiswa merdeka, boleh banget. Mungkin tunggu ya satu tahun ke depan. Ya, 1 tahun ke depan ikut. Yang angkatan 3. Tapi ingat ya, kalau kalian mau ikut pertukaran ataupun kegiatan MBKM lainnya, tentuin dulu tujuannya mau apa. Iya. Jangan sampai kalian setidaknya harus tetap Planning. Iya, planning, terus mau capai apa di sini. Kalau emang mau fokus kuliah, ya udah fokus di kuliahnya. Kalau memang mau fokus healing, karena ada juga sebenarnya di sini yang karena udah habis mata kuliahnya, Iya. dia jadi mau fokus buat jalan-jalan aja. Tapi tetap ya tanggung jawabnya harus dijaga karena ya ada juga sih syarat untuk ikutan pertukaran pelajar, minimal IPK-nya sih. Iya. Gak tahu nanti kalau tahun depan IPK-nya nambah atau turun. Cuman kalau kalian diberi kesempatan seperti ini atau kesempatan lainnya atau ada yang ingin kalian capai, kejar, fokus pada planning itu, fokus sama tujuan yang mau kamu capai. Jangan neko-neko, Iya. itu belakangan. Harus fokus dulu. Ya, kasihan masa muda kalian ya kan, setidaknya ada yang pupuk lah sejak ini untuk masa depan nanti. Ada diceritakan lah nanti ke generasi generasi kita tuh kayak kita pernah kayak gini nih, nanti kamu kayak harus ininya, kayak kita punya kita bisa ngarahin gitu loh generasi kita untuk mungkin kamu baiknya kayak gini, kasih saran gitu. Mungkin gitu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Aku Aulia Dan aku Ica. Ya, sampai ketemu di video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.